Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Valentina Lamba dari kelas 12 MIPA 2, nomor urut 29. Saat ini kita akan belajar tentang isi dan kaidah kebahasaan teks novel. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu novel. Novel adalah suatu karangan panjang dalam bentuk prosa yang mengandung serangkaian cerita kehidupan tokoh dan orang-orang di sekitarnya yang diceritakan dengan menonjolkan watak juga sifat setiap pelaku cerita di dalamnya. Selanjutnya kita akan masuk pada isi novel. Dalam isi novel terdapat dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur ini secara langsung membangun cerita hingga novel berwujud. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang terdiri atas keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang semua itu mempengaruhi karya ditulis. Selanjutnya kita akan masuk pada unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik terdapat 7 unsur dalamnya. Yang pertama ada tema. Tema adalah suatu gagasan pokok, ide, dan pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan, baik dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Yang kedua ada alur atau plot. Alur merupakan sebuah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun dengan secara kronologis. Alur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur adalah alur yang menyajikan cerita yang dimulai dari masa depan kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran adalah alur perpaduan antara alur maju dan juga alur mundur. Selanjutnya yang ketiga adalah latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Latar waktu terdapat 3. Yang pertama adalah latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dalam latar waktu ada pagi, siang, malam, 1 tahun kemudian, 1 minggu kemudian, hari ini, besok, dan lain sebagainya. Di latar tempat ada di rumah, di taman, di sekolah, di sungai, dan lain sebagainya. Juga di latar suasana ada suasana sedih, suasana senang, suasana menegangkan, suasana takut, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah seseorang atau pemeran dalam sebuah novel dan merupakan unsur terpenting dalam novel, karena novel berpusat pada cerita nasib tokoh. Tokoh terbagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh yang berperan sebagai orang baik, tokoh antagonis, tokoh yang berperan sebagai jahat, dan tokoh tritagonis, tokoh ketiga atau tokoh penengah. Selanjutnya kita masuk pada penokohan. Penokohan adalah gambaran watak atau karakter yang diberikan oleh pengarang terhadap tokoh-tokoh dalam cerita, seperti baik ataupun jahat. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara suatu cerita yang dikisahkan atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam suatu karya kepada pembaca. Sudut pandang ada 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Dan yang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, si penulis bisa menunjukkan sosok dirinya di dalam cerita, seperti digambarkan pada kata aku. Sudut pandang orang kedua biasanya digambarkan dengan kata kamu atau kau. Sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya digambarkan dengan kata dia, ia, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik berat cerita. Yang ketujuh ada gaya bahasa.
Gaya bahasa adalah cara bagaimana pengarang menguraikan cerita yang dibuatnya, atau definisi dari gaya bahasa yaitu cara bagaimana pengarang cerita mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian ceritanya sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Di dalam gaya bahasa terdapat dua, ada makna lugas dan juga makna kiasan. Makna lugas adalah makna sebenarnya atau makna dasar dari suatu kata. Makna ini juga biasa disebut dengan makna denotasi. Selanjutnya ada makna kiasan. Makna kiasan adalah makna tidak sebenarnya atau kiasan dari makna suatu kata. Makna ini juga biasa disebut dengan makna konotasi. Dan yang terakhir dari unsur intrinsik adalah amanat. Amanat adalah pesan-pesan moral yang disampaikan oleh oleh pengarang kepada si pembaca. Selanjutnya kita akan masuk pada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu latar belakang penulis. Dalam sebuah novel pastinya terdapat latar belakang penulis. Latar belakang pengarang merupakan semua hal yang terkait dengan pemahaman dan motivasi penulis. Yang kedua ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan segala hal di masyarakat yang memengaruhi alur cerita novel. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan adalah nilai-nilai yang dipetik sebagai perenungan atau pembelajaran oleh si pembaca. Dalam nilai-nilai kehidupan terdapat 6 nilai-nilai kehidupan. Yang pertama ada nilai agama, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai ekonomi, yang keempat nilai kemanusiaan, yang kelima nilai sosial dan budaya, dan yang keenam adalah nilai pendidikan. Selanjutnya kita akan masuk pada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan terbagi menjadi 7. Kaidah yang pertama ada diksi yang menunjukkan ekspresi. Diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Diksi yang menunjukkan ekspresi adalah suatu kata yang menyampaikan suatu ekspresi dalam sebuah novel. Yang kedua ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah suatu kata yang menunjukkan tindakan makhluk hidup, seperti makan, tidur, duduk, berlari, berjalan, berbaris, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kalimat deskripsi, narasi, dan dialog. Deskripsi adalah paragraf yang memiliki tujuan memberikan kesan atau impresi kepada para pembaca terhadap objek, peristiwa, gagasan, tempat yang ingin disampaikan penulis secara otentik. Yang kedua ada narasi. Narasi adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya adalah tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Dan yang terakhir ada dialog. Dialog adalah sebuah literatur dan teatrikal yang terdiri dari percakapan secara lisan atau tertulis antara dua orang atau lebih. Selanjutnya yang keempat ada pronomina persona. Pronomina persona atau disebut dengan kata ganti orang adalah segala kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Kata yang menerangkan waktu adalah kata yang memiliki kata utama berupa kata keterangan waktu yang menjelaskan kata lainnya dalam kalimat tersebut seperti kata sifat, kata kerja, namun tidak termasuk kata benda. Yang keenam yaitu menggunakan ragam bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dan yang telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang apabila digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketujuh, menggunakan makna kiasan. Makna kiasan adalah makna yang tidak sebenarnya atau kiasan dari makna suatu kata. Yang selanjutnya kita akan masuk dalam struktur novel. Dalam struktur novel terdapat 6 struktur. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari isi cerita yang biasanya ditemukan di awal sebuah cerita dalam sebuah novel. Yang kedua ada orientasi, adalah bagian dari penjelasan sikap waktu dan suasana.
Yang ketiga ada komplikasi, adalah konsekuensi dari peristiwa yang dihubungkan oleh sebab dan akibat dengan setiap peristiwa yang terjadi karena sebab dan mengarahkan pada munculnya peristiwa lain. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi adalah bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi diarahkan ke titik tertentu. Yang keenam ada resolusi. Resolusi adalah bagian dari novel yang menunjukkan solusi untuk konflik saat ini. Yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian terakhir atau terakhir dari cerita dalam novel. Jadi itu dia penjelasan saya tentang isi dan kaidah kebahasaan dalam sebuah novel. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.